Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sobat YouTube, buat semua sobat YouTuber, juga buat semua sobat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai untuk harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Kalau tanggalnya ya tanggal 20 ya sampai tanggal 22 bulan Februari 2024 saat ini ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan mendeteksikan ya, apakah kalian diliputi dengan energi-energi baik ya selama di 3 hari tersebut, apakah sebaliknya ya, kira-kira seperti itu ya. Ya silakan aja ditonton ya, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami ya. Poin terakhir ya, apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energinya luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tarik itu zodiak kalian ya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan luas ya tarikan energinya, saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya akan sedikit mengetahui info dari kalian. Nah, maka kalian yang konsul secara pribadi akan mendapatkan jawaban yang lebih tepat dan lebih akurat. Oke ya, langsung saja saya akan tarik dulu untuk melalui cakra kalian, dan tetap akan saya terawangkan nanti apakah ada suatu energi itu meliputi kalian, energi itu baik atau sebaliknya. Next lanjut sobat ya, setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat setelah Libra. Di sini ada Taurus, artinya Taurus akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke ya, sahabat Taurus, kita lihat warna cakra apa yang terpancar di dalam diri kalian. Ini Taurus muncul warna cakra warna ungu ya, ini cakra kalian warna ungu. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk menerawangkan tentang asmara kalian, pekerjaan sama keuangan. Apakah di dalam asmara kalian itu kalian sedang diliputi energi positif atau negatif? Ketika kalian diliputi energi positif, artinya akan ada keberuntungan buat kalian. Ketika kalian lebih kuat energi negatifnya, berarti
adanya suatu hambatan sehingga membuat kalian tidak ada suatu keberuntungan, baik nanti di asmara maupun di pekerjaan maupun di keuangan atau rezeki. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk menerawangkan, dilihat secara unsur warna cakra. Kali lagi cakra kalian warna ungu. Oke ya, saya bisa menangkap. Untuk masalah asmara ya, ini sahabat Taurus asmara dulu 3 hari ke depan. Ini kelihatannya sih banyak dari sahabat Taurus ya, yang adanya suatu pemikiran. Jadi kalian itu kebanyakan besar ini adanya suatu pemikiran, adanya suatu renungan, adanya suatu angan-angan, kapan ada asmara yang stabil. Kapan asmara yang stabil itu akan saya rasakan. Artinya apa? Artinya di sini masih banyak gejolak, masih banyak problem, masih bermasalah asmara kalian. Karena jelas ini energi kalian merasakan, karena jelas energi kalian ini mengatakan kalian sedang banyak pemikiran gitu loh, masih banyak kebingungan, bagaimana mencari ide, bagaimana mencari solusi agar apa? Agar menemukan asmara yang stabil. Ya khususnya di mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan, saling pengertian, saling menyayangi. Kalian itu sedang berpikir tentang itu. Bagaimana cara untuk mencari jalan menuju stabil. Makanya saya mengatakan barusan, artinya apa? Artinya di sini banyak dari sahabat Taurus ini yang masih bermasalah asmaranya gitu. Mungkin banyak yang masih banyak dikecewakan ya. Adanya suatu mungkin pengkhianatan di situ, adanya unsur PHP, adanya kesedihan, luka batin. Itu yang sedang kalian rasakan di sini. Itu tadi loh. Mungkin kalian masih apa ya? Masih belum menemukan solusi. Gitu loh. Masih belum menemukan kestabilan. Makanya banyak di sini yang ada suatu kekecewaan, ada sesuatu luka batin dan kesedihan. Nah, bisa saja ini diunsurkan bisa saja ini dikatakan mungkin apa ya? Mungkin rasa trauma yang mungkin dulu ataupun sudah lama sekali yang pernah kalian rasakan. Intinya hati kalian masih diliputi rasa trauma lah, masih ada suatu kesedihan, kekecewaan, belum bisa menerima itu semua. Mungkin karena kalian banyak banyak tersakiti di sini. Nah, bisa saja seperti itu. Sekali lagi, bisa saja ini unsurnya masih baru ya. Bisa saja unsurnya mungkin ini dulu sudah lama sekali, bisa saja unsurnya seperti itu. Menandakan bahwa kalian masih adanya suatu problem lah, katakanlah seperti itu. Ya, ini insya Allah tidak bisa dibohongin ini. Asmara Taurus sedikit masih adanya bermasalah. Seperti itu. Oke, lanjut dulu ya di pekerjaan ataupun karir. Ini kalau saya tangkap sih sebetulnya apa ya? Secara energi ya, secara energi cakra di sini. Sebetulnya banyak keberuntungan ini ya untuk masalah pekerjaan ataupun karir sahabat Taurus. Sebetulnya ataupun aslinya kalian banyak keberuntungan, banyak hobi di sini. Adanya suatu kelancaran, pencapaian target, terwujudnya harapan impian, bahkan keberhasilan kesuksesan. Itu sebetulnya banyak ya loh yang menghantam di sahabat Taurus di sini. Penuh keberuntungan luar biasa. Cuman sobat, ada tapinya di sini gitu loh. Apa tapinya? Di sini jelas kelihatannya masih banyak masalah yang menghalangi gitu loh. Artinya apa? Ketika kalian terhalangi sebuah masalah, terhalangi sebuah problem, ya keberhasilan, keberuntungan itu akan mental. Nah, di sini disarankan apa? Kalian jangan cuman bertahan ketika sudah merasakan. Ketika sudah merasakan terpuruk, kalian jangan cuman bertahan, sobat. Karena saya menangkap banyak dari sahabat Taurus ini yang sudah terhantam masalah pekerjaan ataupun karir, kurang bisa meningkat, kurang adanya perkembangan, semakin hari semakin terpuruk. Nah, saya menangkap di sini bahwa kalian tuh banyak yang bertahan dari kesulitan. Sekali lagi jangan bertahan dari kesulitan, sobat. Kalau bisa ya cari solusi, segera bergerak. Nah, biar apa? Biar penghalang-penghalang ini bisa apa ya? Bisa hancur semua gitu loh. Bisa netral semua yang menghalangi kalian itu biar menjauh semua. Gitu loh. Tetapi ketika kalian biarkan, ya sangat disayangkan. Makanya saya tadi mengatakan sebetulnya ataupun aslinya ini sahabat Taurus ini sangat adanya sebuah keberuntungan yang luar biasa. Entah yang pernah dulu
kalian rasakan bahkan sampai sekarang pun. Itu sebetulnya keberuntungan itu selalu berpihak sama kalian loh. Cuman ya itu tadi, masih banyak juga unsur yang menghalangi kalian. Nah, istilahnya tuh ya singkirkan penghalang itu. Nah, gitu loh. Kalau kalian sudah adanya sudah merasakan adanya suatu penghalang untuk membuat berkembang, untuk membuat peningkatan di faktor pekerjaan ataupun karir, tetapi kalian cuma bertahan, ya nanti kalian akan sengsara sendiri gitu loh. Ya. Akan istilahnya itu sorot dewe gitu loh. Bukan orang lain yang nanti kesulitan, yang merasakan kesengsaraan, tapi kalian sendiri. Nah, makanya jangan bertahan, lawan itu semua, perjuangkan kembali, insya Allah keberuntungan itu akan normal kembali, akan datang kembali. Netralkan di sini. Ini halangan kalian ini banyak yang menghalangi nih, yang nggak suka sama sahabat Taurus ini banyak gitu loh. Orang-orang toksik itu banyak sekali di sini. Seperti itu ya. Karena saya menangkap ini banyak yang kewalahan juga, banyak yang sudah merasakan keterpurukan ya, sulit. Sehingga itu juga mempengaruhi faktor keuangan. Tetapi kenapa kok kalian masih banyak bertahan tentang kesulitan itu, sobat? Yang saya rasakan loh, kalian ini sebetulnya bertahan loh di sini. Ya memang saya tidak bisa menyalahkan juga. Ya mungkin mungkin saya cuma bisa memberi semangat dan support. Ayo cepat bangkit sahabat Taurus. Selesaikan ketika memang itu logika, ya selesaikan logika. Ketika itu kalian rasakan banyak keganjilan, ya tidak logika, ya selesaikan secara energi, buka aura kembali biar bagus langkah ke depannya. Karena ingat, keberuntungan ini sebetulnya banyak yang mau mendatangi kalian ini sahabat Taurus, tapi ya berhubung ada penghalang-penghalang ya jadinya mental, tercancel, tidak jadi sama kalian. Itu sangat disayangkan sahabat, karena bagaimanapun sekali lagi masalah pekerjaan pasti ini berhubungan sama materi, sama keuangan gitu loh. Kalau kok pekerjaan kalian aja kurang bisa mengena stabil ya, artinya masih banyak terpuruk, dan nanti bagaimana kehidupan. Nah kan seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Harus semangat, netralkan ini. Oke, lanjut di masalah keuangan ataupun masalah kerezekian ya. Saya menangkap di sini banyak dari sahabat Taurus ini yang kelihatannya sudah mempunyai pemikiran kalian. Kalian sudah mempunyai pemikiran, kalian mungkin sudah mempunyai ide, ataupun bisa saja ini mungkin kalian sudah mempunyai langkah-langkah ke depan. Nanti yang harus saya kerjakan langkah ini, langkah ini, langkah ini. Biar saya mendapatkan sebuah kerezekian yang lancar, biar saya mendapatkan sebuah pemasukan keuangan yang bagus, apalagi besar, biar mengena sama saya. Nah, saran saya di sini saya menangkap di sini kelihatannya sahabat Taurus agak sedikit lamban kalian. Maksud saya gini, ketika kalian sudah mempunyai ide pas sobat ya, apalagi sudah tahu langkah-langkahnya harus seperti ini agar bisa meraih rezeki lancar, agar bisa meraih keuangan. Nah, jangan sampai lambat saran saya. Segera jalankan. Segera praktekkan apa yang sudah menjadi ide pemikiran kalian, apa yang sudah menjadi langkah-langkah kalian, segera jalankan. Karena apa? Di situ tidak menutup kemungkinan peluang cukup besar ini sahabat Taurus akan dihantam rezeki. Seperti itu ya. Karena yang jelas apapun itu sobat, entah itu secara terawangan, entah itu secara kartu ya, ketika muncul sesuatu yang positif ya, gambaran yang bagus, kan tetap intinya kita harus menjemput rezeki sobat. Tidak bisa baik secara penerawangan maupun secara kartu, ketika itu ada sinyal bagus tapi kita santai, kita nggak mau usaha, lebih-lebih tidak mau menjemput rezeki, ya kemungkinan kecil sobat kalian akan mendapatkan rezeki itu, kemungkinan kecil, kan nggak ada ceritanya. Meskipun kalian sama doa pun ya, kalau kalian duduk-duduk di rumah baca doa berapa ratus ribu, tetap uang itu nggak akan jatuh dari langit. Ya makanya diimbangi dengan ikhtiar. Ikhtiar itu kan ada dua, pencapaian secara duniawi dan pencapaian secara spiritual. Nah itu yang saya maksud. Sekali lagi ya, di sini sahabat Taurus secara terawangan sih bagus ya, gitu loh. Coba lebih jangan lamban ketika mempunyai pemikiran, sudah mempunyai langkah ke depan, jalankan, praktekkan. Tidak menutup kemungkinan di situ peluang rezeki terbuka lebar. Nah, peluang keuangan yang masuk itu akan terbuka lebar buat sahabat Taurus. Seperti itu ya. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mencari jawabannya ini. Apakah jawaban di seputar asmara ini kalian masih tetap diliputi energi positif yang lebih kuat, baik itu di asmara, baik di pekerjaan ataupun keuangan, apakah
energi positif itu masih meliputi di dalam diri kalian itu cukup kuat, cukup besar. Ketika itu cukup besar, cukup kuat, akan ada keberuntungan. Tetapi ketika yang negatif itu cukup besar, cukup kuat, akan dirugikan di sini. Banyak pengancalan, banyak pembatalan, banyak kesedihan. Yang jelas akan terpuruk. Kan seperti itu ya. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mencari sebuah jawaban. Oke sobat ya, alhamdulillah saya sudah mendapatkan jawabannya setelah saya deteksi secara penerawangan ya. Ini unsurnya dari cakra kalian warna ungu. Ini kalau masalah asmara ya, apakah sahabat Taurus ini diliputi besar energi positif apakah atau negatif? Di sini saya menangkap sahabat Taurus ini 50-50 ya. Yang 50% bisa saja kalian adanya suatu energi positif yang cukup kuat sehingga itu akan merubah segalanya. Maksudnya itu merubah segalanya itu ketika mungkin kalian berpikir, berangan-angan kapan ada kestabilan, kapan ada damai, ketika ada masalah itu akan bisa terjadi, akan mengena kalian. Artinya energi positif ini yang 50% ini lebih kuat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang 50% satunya lagi sobat, ini kelihatannya juga banyak yang menghantam sahabat Taurus. Kalian banyak yang terhantam energi negatif itu lebih kuat, lebih besar. Artinya apa? Artinya di sini masih bermasalah. Ya, mungkin masih ada suatu kekecewaan, kesedihan, masih adanya suatu harapan renungan itu belum bisa tercapai sama kalian. Nah, apapun itu, ya tinggal kita sendiri yang meresonetkan. Nah, seperti itu ya, kalian masuk di 50% yang baik atau yang 50% yang banyak negatifnya. Ketika kalian sudah merasakan, kok saya seperti masuk yang 50% yang banyak negatifnya, ya netral itu aja. Kalau logika ya selesaikan logika. Tapi ingat ketika itu logika tetapi ingat ketika itu masalahnya di luar logika, kalian selesaikan logika, tidak akan bisa ketemu, selamanya terpuruk. Ini untuk yang 50% yang besar energi negatifnya. Seperti itu ya. Oke lanjut, jawabannya ya. Ketika ini membahas masalah pekerjaan ataupun karir ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan di sini kelihatannya Taurus bisa dikatakan masih banyak kesulitan ya ini untuk hal pekerjaannya, masih banyak halangan-halangan, masih banyak orang-orang toksik yang mengelilingi kalian sehingga apa keberuntungan itu terkadang terhalang. Makanya di sini netralkan sahabat Taurus. Kalau di unsur pekerjaan ini ya secara terawangan saya tadi mendapatkan petunjuk ini banyak yang terhantam black magic sehingga membuat aura kalian tertutup, jadi banyak masalah-masalah ini. Ketika kalian mau finish, mau mencapai target sedikit lagi itu biasanya sering gagal. Begitu. Dan tidak ada keseimbangan. Peningkatan sama penurunan ini lebih lama ataupun lebih kuat kalian merasakan, pasti kalian merasakan penurunan daripada peningkatannya. Itu di seputar pekerjaan ataupun karir. Makanya saya tegas mengatakan ini ketika sahabat Taurus ingin ada suatu kestabilan, ingin berkembang, ingin maju pesat, netralkan di sini. Karena saya menangkap cara penerawangan tadi ini banyak keberuntungan ya. Banyak hoki-hoki ini yang sedang ibaratnya ngantri ingin masuk sama kalian, tapi kalian apalah daya tertutup sama dinding penghalang seperti itu ya, jadi jelas ya ini kelihatannya sahabat Taurus ini komunitas terbesar ini kalian tertembak di sini kan sangat disayangkan ya, karena keberuntungan hoki ini kelihatannya banyak yang mau masuk tapi ya itu tadi terhalang akhirnya mental yang mau adanya suatu mungkin contoh yang mau adanya suatu pesanan batal, yang ada suatu kontrak kerja batal, yang mungkin akan ada suatu akan dinaikkan jabatan batal. Pokoknya seperti itu yang mau melamar kerjaan mau diterima batal. Kan kira-kira seperti itu. Itu kalau dilihat secara pekerjaan ataupun karir. Jadi jawabannya ini kelihatannya komunitas terbesar dari sahabat Taurus ini kalian banyak diliputi energi negatif. Dan itu lebih kuat sama kalian. Seperti itu ya. Nah lanjut. Masalah keuangan ataupun kerezekian ya. Ini jawabannya setelah saya deteksi secara penerawangan. Nah ini beda. Ini kelihatannya apa ya? Komunitas terbesar Taurus akan dihantam sebuah keuangan kalian. Beda loh sama pekerjaan. Kalau pekerjaan tadi saya mengatakan komunitas terbesar sahabat Taurus akan dirugikan.
karena banyak energi negatif, energi black magic di situ. Nah, beda kalau di keuangan ini kebalikannya. Ya syukur alhamdulillah ya, saya ucapkan selamat. Di sini kelihatannya komunitas terbesar akan diuntungkan di faktor keuangan. Bisa saja adanya suatu pertemuan-pertemuan, adanya suatu janjian-janjian, adanya suatu komunikasi seputar keuangan ini akan bisa terrealisasi sobat. Akan bisa kalian dapatkan keuangan itu. Nah, artinya apa? Di situ akan ada suatu kebahagiaan, akan ada suatu kesenangan tersendiri buat kalian karena memang jelas ini. Itu loh, komunitas terbesar akan dihantam keuangan yang masuk. Hanya komunitas terkecil saja mungkin masih harus penuh pemikiran, mungkin karena lambat menjalankan apa yang sudah dipikirkan, apa yang sudah menjadi langkah agar bisa baik, itu mungkin kalian lambat. Sehingga apa? Sehingga keberuntungan itu tidak jadi sama kalian, mental. Itu yang komunitas terkecil, tapi komunitas terbesar ini kelihatannya ada juga ini bantuan dari energi ya. Mungkin pernah kalian netralkan ya di sini. Entah pernah kalian netralkan sendiri secara doa-doa, entah minta bantuan orang lain, entah minta bantuan sama saya. Di sini kelihatannya kalian kuat ini energi, bantuan energi positif di sini. Makanya saya mengatakan barusan ini insya Allah komunitas terbesar Taurus, kalian banyak diliputi energi positif sehingga apa? Ada keberuntungan khususnya di 3 hari ke depan. Insya Allah tak terbantahkan. Ada keuangan yang masuk di sini kelihatannya. Nah, tinggal bagaimana kalian meresionetkan sendiri. Seperti itu ya. Oke ya. Nah, kalau dilihat dari unsur cakra ya, ini kan cakra kalian terpancar muncul warna ungu ya, sekali lagi. Ada tulisan balance ya. Itu ya, warna ungu tapi tulisannya itu balance. Artinya apa? Artinya cakra kalian menyampaikan pesan bahwa apapun ini sahabat Taurus harus bisa menyikapi dengan imbang gitu loh. Dengan adil lah. Jangan sampai berat sebelah. Jadi di sini kelihatannya kalian harus bisa apa ya? Bisa menyeimbangkan gitu loh. Apapun masalah kalian ini terutama ditujukan sama di faktor asmara sama faktor pekerjaan. Ini sahabat Taurus harus disuruh bisa menyinkronkan ataupun menyeimbangkan suatu masalah yang mungkin terjadi sama kalian. Ya itu contohnya yaitu tadi loh saya mengatakan ketika kalian merasakan kok ada keganjilan, kok ini masalah di luar logika, ya imbangi. Sama-sama di luar logika yaitu secara energi itu baru imbang. Nah, ketika kalian dihantam masalah kalian sudah merasakan ini, sudah mengetahui, oh ini kok di luar logika. Tapi kalian selesaikan secara logika, ya tidak seimbang di situ. Nah, beda ketika kalian merasakan, oh masalah yang menghantam saya sehingga membuat pekerjaan saya banyak ketidakstabilan, asmara saya banyak kacau. Ini kok masih di luar logika ya? Ya selesaikan secara logika, sobat. Nah, itulah yang saya namakan baru ada keseimbangan, ada sinkron di situ. Intinya ya logika dilawan logika, itu loh. Di luar logika ya dilawan di luar logika, itu intinya biar ada keseimbangan. Karena sekali lagi pesan sahabat Taurus ketika ingin ada suatu keberhasilan lah, keberuntungan, pesannya cakra kalian mengatakan di sini muncul warna ungu adanya suatu kata balance. Artinya kalian harus mampu membuat keseimbangan dalam hidup. Seperti itu ya. Oke, sekali lagi ya, jangan dibiarkan ini sahabat Taurus ya, untuk masalah pekerjaan tadi saya mendapatkan terawangan. Jangan dibiarkan. Segera dinetral sebelum itu semakin hari semakin terpuruk. Ketika itu terpuruk, sering saya mengatakan tertembak di satu titik ini akan bisa berimbas sama yang lainnya. Otomatis akan berimbas sama keuangan. Bisa saja. Tadi kan saya mengatakan ini sahabat Taurus akan dihantam keuangan, komunitas terbesar. Nah, ketika kalian apa ya, adanya suatu penutupan, ya bisa saja itu akan menjadi apa ya, batal, akan menjadi tercancel. Akhirnya apa? Akhirnya kalian masuk di komunitas terkecil yang banyak ancaman energi black magic di situ. Nah, jangan sampai itu terjadi. Karena kan sekali lagi sangat disayangkan masalah keberuntungan ataupun hoki di pekerjaan ini sudah menunggu, tinggal kalian sendiri yang berusaha keras gitu loh, yang harus berusaha menjemput. Artinya ketika sulit ya dinetral, itu aja biar bagus. Nah, seperti itu ya. Oke ya, untuk sahabat Taurus tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukur aminkan. Karena ucapan adalah doa, pembacaan yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Maka seperti itu. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijak, sikapi jangan emosi, karena ini kan general gitu loh, luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah,
apalagi kalian sudah mengerti, sudah merasakan, oh ini kok di luar logika, jangan dibiarkan sobat. Ketika kalian tidak mau habis-habisan, tidak mau semakin hari semakin terpuruk. Nah, bagaimana biar kita tidak semakin hari semakin terpuruk ketika dihantam di luar logika masalahnya? Ya mudah, satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, segera lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka jadi kepositifan, kerezekian, itu akan lancar masuk sobat. Nah, seperti itu ya, karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada sebuah perjuangan, ada doa dan ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik. Karena apa? Karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri. Nah, di situ letak kuncinya sobatnya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Taurus, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk sahabat Taurus harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.